Izinkan saya menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan khusus pejabat kepala daerah. Bapak, Ibu hadirin sekalian, Bapak Majelis Hakim, Ibu Majelis Hakim yang saya muliakan, praktek dalam penjabat kepala daerah sesungguhnya bukan hanya terjadi dalam Undang-Undang 10 2016, tapi sudah ada sejak Undang-Undang 574, 2299, 32 2004, dan terakhir di dalam Undang-Undang 10 2016 karena dipisah antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemda di tahun 2014. Esensi dan urgensi penjabat kepala daerah adalah karena kepala daerah definitif dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya. Sehingga pemerintahan harus berjalan, maka sampai terpilihnya kepala daerah definitif yang legitimate dalam menggunakan prinsip demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung, diperlukan pejabat yang menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenang kepala daerah tersebut. Hadirin sekalian, dalam perjalanannya penunjukan pejabat kepala daerah yang selama ini dilakukan karena kekosongan pejabat definitif sebelum berakhir masa jabatan itu langsung ditunjuk oleh gubernur, misalnya oleh presiden, dan bupati wali kota oleh Mendagri, dan selama ini tidak menimbulkan dampak yang dikeluhkan baik dalam internal pemerintah maupun oleh masyarakat. Tidak ada keluhan yang berarti, mendasar, dan fundamental. Kemudian memang menjadi lebih menarik ketika penjabat itu masif akibat pilkada serentak yang memotong masa jabatan karena harus dicari waktu di mana semua kepala daerah itu dapat melaksanakan pilkada. Dan ini salah satu yang menjadi sorotan, dan itulah yang digugat di MK, dan lalu MK memutuskan bahwa penjabatnya tetap sah konstitusional, namun harus ada upaya untuk pelibatan publik yang bermakna dan dibuat regulasi khusus untuk itu. Dan kami melihat, mempelajari bahwa Kemendagri telah mencoba untuk menyusun itu, meskipun memang memaknai perintah undang-undang yang konstitusional itu, bahwa ketika kosong menuju pilkada serentak ditunjuk atau diangkat penjabat kepala daerah dari pegawai birokrasi atau dari pejabat tinggi, baik Pratama untuk bupati wali kota maupun Madya untuk gubernur, tentu tidak mungkin demokratis dalam makna seperti pemilihan sistem demokrasi perwakilan maupun langsung. Karena kepala daerah yang berasal dari PNS ataupun ASN yang duduk dalam birokrasi bukanlah pejabat politik yang bisa ikut di dalam proses pemilihan. Maka disitulah bedanya antara penjabat dan definitif diperoleh secara demokratis, sementara penjabat dipilih berdasarkan mandat administratif. Namun karena itu amanat sudah ada, kami melihat bahwa melalui Permendagri 4 2023 diadakan upaya maksimal, meskipun tidak sampai menjadi pemilihan, karena memang mandat pasal 201 bukan pemilihan, tapi penunjukan atau pengangkatan. Upaya itu dengan melibatkan atau dengan 3 hal. Yang pertama adalah melibatkan wakil rakyat di daerah tersebut melalui hak mengajukan usulan oleh DPRD, dan yang kedua hak gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah yang elected untuk mengajukan, juga bagi bupati wali kota, dan pelibatan teknokratik untuk menguji kredibilitas seorang calon melalui rapat ke antar kementerian atau antar lembaga. 3 hal itu menurut pandangan kami dalam konteks pengangkatan penjabat merupakan pelibatan masyarakat yang paling maksimal. Karena di atas itu pelibatan masyarakat adalah melalui penggunaan hak dalam penentuan pejabat politik, yaitu melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung. Padahal ini bukan pejabat definitif. Hadirin sekalian, kemudian dari sisi legitimasi, karena penjabat kepala daerah
tidak mendapat legitimasi seperti kepala daerah definitif, baik dari rakyat langsung maupun tidak langsung, maka tentu memang wewenangnya harus penuh. Saya sepakat putusan MK. Sebab kalau tidak penuh, maka kepada siapa wewenang itu berada? Terjadi kekosongan yang mengakibatkan putusannya tidak dapat diambil, bisa saja pada saat itu rakyat membutuhkan putusan itu. Jadi kalau tidak dipenuhkan kewenangannya, menurut saya tidak tepat. Saya sepakat dengan putusan MK bahwa wewenangnya harus penuh. Tapi karena dia tidak punya legitimasi dan tidak ada jalur rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap dia, karena dia tidak bertanggung jawab langsung pada rakyat, maka harus ada pengendalian yang efektif dalam menjalankan kewenangan yang penuh tersebut. Nah, dalam konteks penjabat kepala daerah, pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan dan tugasnya itu jauh berbeda dengan pejabat definitif. Dalam pasal 132A PP 39 tahun 2008 ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan kecuali, nah kalau tidak boleh dilakukan berarti menghilangkan kewenangan, sejauh tidak sepakat, tapi kecuali dengan izin dari menteri. Izin itu adalah sebagai upaya untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi abuse of power dari penjabat tersebut. Khusus dalam bidang kepegawaian, wewenang pejabat kepala daerah, penjabat kepala daerah dengan kepala daerah definitif juga berbeda. Kalau kepala daerah definitif dapat memberhentikan kepala perangkat daerah, PNS yang ada di daerah, kapanpun dia mau. Tidak perlu persetujuan siapapun. Tapi kalau penjabat kepala daerah mau memberhentikan, mau memindahkan, mau mengangkat, pertama harus izin dari BKN. Perpres 16/2019. Yang kedua, pasal 131, 132 PP 11 2017. Kalau mengangkat dia wajib mendapat pertimbangan dari KASN. Dan yang ketiga, Undang-Undang 10 2016, jika mau melakukan pemindahan, pengangkatan, pemberhentian ataupun apapun kewenangan bidang kepegawaian, wajib meminta persetujuan dari Mendagri. Jadi pengendalian terhadap dia ada 3 level, baik oleh pemerintah selaku bagian eksekutif pusat maupun yang kuasi independen seperti KASN yang oleh undang-undang sebelum direvisi bertugas menjaga merit system dalam birokrasi pemerintahan. Melalui kewenangan yang dikendalikan seperti itu, kecil peluang daripada penjabat kepala daerah untuk melakukan abuse of power. Apalagi kalau akan digunakan sebagai alat untuk memobilisasi, melakukan tindakan pemenangan calon tertentu yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis. Karena mereka hanya mendapat tugas 1 tahun, maksimal 2 tahun. Kalau harus dipaksa melakukan pelanggaran, mereka adalah reasonable men, orang-orang yang logis dan rasional. Pejabat eselon 2 dan eselon 1 itu sudah berkarir dan sudah bersekolah lebih dari 20 tahun rata-rata. Jadi mereka sudah paham menilai mana baik dan buruk. Mereka paham mana yang berisiko dan tidak berisiko. Tentu kalau disuruh memilih, seharusnya mereka memilih aman. Lebih baik tidak menjadi kepala daerah daripada melanggar, tertangkap karena hukuman disiplin, dan kemudian reputasinya rusak. Toh dia dipecat juga tetap sebagai penjabat, tetap sebagai eselon 2, tetap sebagai eselon 1. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, hakim yang saya muliakan, dalam prakteknya, dalam praktek jika kita menggunakan metode komparatif ya, 254 kalau tidak salah penjabat kepala daerah sudah dilantik itu. Kalau memang penjabat kepala daerah itu dapat diandalkan menjadi mesin untuk pemenangan calon tertentu, terutama tentu pemerintah, calon dukung pemerintah, dalam hal ini tentu 02 yang kita bahas gitu ya. Kita melihat misalnya di Provinsi Aceh. Aceh itu ada 24 kepala daerah. 23-nya adalah penjabat. 95% penjabat semuanya. Kalau dipakai untuk memobilisasi atau kalau kita menggunakan preposisi, makin banyak penjabat kepala daerah, maka makin efektif penambahan suara dari pihak pemerintah. Logikanya Aceh adalah perolehan suara tertinggi. Karena dia adalah penjabat tertinggi
provinsi se-Indonesia. Nyatanya 02 hanya 24%. Saya coba perbandingan yang berikutnya, misalnya Provinsi Bengkulu. Paling sedikit pejabatnya, 2 orang dari 11. 2 orang dari 11. Nyatanya calon dukungan pemerintah mendapat suara 70%. Maka kalau kita menggunakan keyakinan itu, empiriknya tidak terlihat. DKI Jakarta misalnya, tunggal kekuasaan hanya di tanggal gubernur, nggak ada kepala daerah politisi. Artinya mereka semua bergantung pada gubernur, diangkat dibentuk oleh gubernur. Artinya semua pengendalian di Jakarta oleh penjabat. Nyatanya calon 1 dan 2 mirip-mirip, menang nomor 2 tapi selisih 3 ribuan. Kalau dia efektif betul, seharusnya 100% mendekati 80%. Karena semua aparatur di pemerintah DKI Jakarta di bawah kendali gubernur 100%. Nah, hadirin sekalian, majelis hakim yang saya muliakan, secara praktik pemerintahan, pelaksanaan tugas kepala daerah maupun penjabat kepala daerah, banyak sekali pihak yang melakukan kontrol secara politik. Pertama, kita bisa melihat misalnya di situ ada DPRD, yang salah satu fungsinya adalah fungsi kontrol politik, seperti DPR RI. Dan DPRD di daerah berasal dari parpol-parpol yang sama di pusat. Mereka juga perpanjangan dari partai-partai yang di pusat itu mengusung masing-masing paslon. Kalau memang ada pelanggaran di daerah, seharusnya anggota DPRD yang mewakili partai-partai yang non-pemerintah yang bisa dirugikan oleh tindakan pejabat dapat dengan mudah melakukan investigasi atau melaporkan kepada Bawaslu atau melaporkan kepada partai. Kalau dia kurang kuat, melaporkan kepada partainya yang ada di pusat untuk melakukan koordinasi dengan pejabat dan lembaga lebih tinggi. Waktunya, Ali. Baik, Bapak sekalian, majelis hakim mungkin saya tambah sedikit 2 menit untuk menegaskan kesimpulannya bahwa secara teknis pejabat telah dilakukan pengendalian sistemik. Pengendaliannya tidak mengandalkan pada personal tapi oleh sistem. Di mana dengan sistem itu penyimpangan yang dilakukan akan mudah terkuak, mudah diketahui dan mudah dia dijatuhkan sanksi. Dan pada akhirnya kalau itu dilakukan, maka dia akan mendapatkan reputasi buruk dalam karirnya sebagai ASN. Sehingga bagi saya hanya penjabat yang kurang berpikir rasional, yang bersedia menerima secara mentah-mentah untuk melakukan pengondisian secara masif, sebagai konsekuensi daripada dia menjadi PNS. Terima kasih pimpinan majelis. Baik, dari pihak terkait ada yang mengajukan pertanyaan? Izin yang mulia, dari kami saya yang akan bertanya dengan Pak Rifai Kusumanegara. Untuk ahli, tadi ahli sudah menjelaskan bahwa agak tidak mungkin gitu ya seorang pejabat itu akan intervensi terlalu jauh. Namun saya juga mau melihat juga, pengen tahu juga ataupun lebih jelas lagi bagaimana proses penseleksian, penunjukan dan juga pengangkatan pejabat daerah. Dan kalaupun dikaitkan dengan kesini, artinya apakah mungkin nanti akan dilakukan kontrol juga terhadap kepala-kepala daerah itu untuk bisa mengendalikan ataupun membuat perolehan suara gitu di masing-masing daerah di Indonesia. Terima kasih, Ali. Cukup, yang lain tidak ada? Melanjutkan yang mulia. Saudara ahli, di dalam dalil permohonannya, pemohon juga menyatakan seolah-olah sistem kerja penjabat kepala daerah saat ini masih bertentangan dengan putusan MK 55
dan 67. Di antaranya tidak menyerap aspirasi daerah dan didasari peraturan yang tidak bersifat terbuka. Padahal PMDN sendiri juga harus partisipatif ya berdasarkan pasal 96 Undang-Undang P3. Namun bisa Ali jelaskan terkait hal tersebut ya, apakah pelaksanaan penjaringan pejabat kepala daerah ini sudah memenuhi kedua putusan MK tersebut karena menjadi satu dalil. Lalu yang kedua, bagaimana sistem pengawasan terhadap kinerja para penjabat kepala daerah yang dilakukan oleh kementerian dan bagaimana efektivitasnya. Karena ini pun juga setelah ditunjuk tentu perlu ada evaluasi dan penilaian. Demikian, ahli. Terima kasih. Dari pemohon 1. Nanti ditambah rekan Bambang Wijoyanto yang sudah on lagi. Ya, ini soal pilihan ya. Kita tahu bahwa pengangkatan penjabat itu karena adanya pilkada serentak. Dan kalau kita bicara pilihan, memang pilihan itu ditetapkan di undang-undang ya. Tetapi kan saya tanya Anda sebagai ahli, kalau kita kaitkan dengan mana yang menurut Anda harusnya lebih taat pada konstitusi misalnya, lebih taat pada aturan-aturan yang menunjukkan good governance, clean government. Kan kalaupun misalnya masa jabatannya 2 tahun atau 1,5 tahun, kenapa tidak dipilih misalnya seperti yang dikatakan ahli kami, Profesor Johermansyah Johan, perpanjangan masa jabatan. Itu satu pilihan sebagai variabel. Kan mereka yang dipilih itu, yang mereka menjabat itu orang yang sudah dipilih rakyat dan punya mandat langsung dari rakyat. Kalau kita kaitkan dengan pasal 18 ayat 4 ya, itu jauh lebih konstitusional, jauh lebih demokratis. Karena memperpanjang masa jabatan orang yang memang sudah dipilih oleh rakyat instead of menunjuk dan ditunjuk oleh kekuasaan pusat yang centralized ya. Satu. Atau misalnya yang pernah sering saya katakan juga, kenapa dalam masa peralihan ini tidak dipilih oleh DPRD? Kan mudah juga. Tidak perlu sulit juga, dan memerintahkan DPRD pemilihan juga cepat. Hari ini, besok sudah pemilihan bisa. Kenapa tidak? Maka kemudian asumsi umum pada waktu itu adalah ini pasti untuk persiapan Pilpres. Kan begitu. Jadi kita ini kan kadang-kadang pura-pura nggak tahu, itu susahnya begitu. Padahal kita paham semua yang barang-barang seperti ini, ya kan? Oke. Yang kedua adalah, pertanyaan saya adalah, misalnya putusan MK mengatakan karena melihat wah ini bisa cek kosong ya. Karena itu MK mengatakan perlu peraturan pelaksananya. MK memerintahkan harusnya itu dibuat peraturan pelaksananya. Menurut Anda, kalau kemudian peraturan pelaksananya itu jumping up ke Permendagri, tepat atau tidak? Karena yang saya tahu ya peraturan pelaksana undang-undang yang paling tinggi peraturan pemerintah harusnya. Kenapa tidak dibuat peraturan pemerintah yang barangkali proses pembentukannya jauh akan lebih menyerap aspirasi karena langsung kekuasaan pusat yang membuatnya atau kekuasaan yang memang melingkupi segala bidang karena kantor kepresidenan. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Saya mau menguji beberapa argumen yang tadi diajukan dengan beberapa fakta. Fakta pertama adalah, kalau tadi diberikan contoh Aceh, Aceh sekarang penjabatnya dilengsarkan. Informasi yang beredar dia dilengsarkan karena tidak mampu memenangkan Aceh. Bengkulu juga begitu. Bengkulu jauh dilengsarkan kira-kira 3 bulan yang lalu karena dia tidak bisa dikendalikan. Dan ini saya hubungkan dengan pernyataannya Pak Jokowi, bahwa dia ingin melakukan cawe-cawe dan pengandalian pengawasannya itu dilakukan 24 jam atau setiap saat. Bagaimana ahli bisa menjelaskan seorang presiden membuat pernyataan melakukan pengendalian setiap hari, padahal tadi saudara ahli mengatakan ada mekanisme. Apakah ada mekanisme seperti itu di dalam Inpres yang menyatakan presiden punya kewenangan setiap saat dia bisa melakukan pengawasan? 1. 2.
ahli kami menyatakan lebih dari 50 kali kunjungan Pak Jokowi, dan sebagian besarnya itu di Jawa Tengah, dan begitu dikonfirmasi ada 3 tempat-tempat yang dikunjungi Pak Jokowi dalam, kami menyebutnya kampanye terselubung itu mereka adalah sebagian besar wilayah-wilayah di mana penjabat. Di tempat itu juga terjadi bantuan sosial. Dan begitu dikonfirmasi, penggunaan aparat-aparat dan aparatur di wilayah itu juga dilakukan. Konfirmasinya 3. Ada surat yang ditujukan ke kepala desa dari pihak kepolisian untuk dipanggil dan diperiksa. Apakah selama ini Mendagri tidak pernah memeriksa kepala desa sehingga harus memerlukan kepala kepolisian untuk memanggil itu? Dan bukan hanya itu, ada juga surat dari Pemprov melalui inspektorat untuk memeriksa itu. Apakah itu diatur dalam mekanisme pengendalian? Dan juga dilibatkan kejaksaan. Tunjukkan kepada kami aturan mana yang bisa menjelaskan pengendalian bentuknya itu, pemanggilan kepala desa, dan di ujung proses pencoblosan, dan selama ini tidak pernah dilakukan. Jenis pengendalian apa sebenarnya yang sedang dilakukan? Cukup, masih ada? Ada satu lagi majelis. Satu lagi, 3. Itu panjang sekali. Tapi lagi tinggi tadi. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada yang ketiga yang saya mau tanya adalah seperti ini. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 itu menjelaskan di dalam poin 3, 14 tahun 2021, 20 April 2022. Di situ dijelaskan ada frasa yang menarik di situ. Bahwa terkait dengan pengisian pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah penting bagi mahkamah untuk menegaskan. Itu titik-titik selanjutnya. Nah, poin yang pentingnya di sini. Ini dia. Oleh karena itu perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana. Bukan peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari pasal 201 Undang-Undang. Jadi peraturan pelaksana tindak lanjut dari pasal Undang-Undang. Di dalam ketentuan pasal 12 mengenai tata cara pembuatan undang-undang, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Jadi harusnya peraturan pemerintah. Di dalam pasal 17 pasal ketentuan lain peraturan Menteri Dalam Negeri itu bukan bagian dari peraturan perundang-undangan dalam tata urutan, bukan peraturan pelaksana juga dari peraturan perundang-undangan. Kalau pakai mekanisme ini, mohon dijelaskan apakah dengan begitu Permendagri itu dibuat tidak against putusan Mahkamah Konstitusi ini. Terima kasih majelis. Dari nomor 2, nomor 2. Terima kasih Yang Mulia. Kami ada 2 pertanyaan yang ingin kami ajukan. Walaupun sebagian tadi sudah disinggung oleh kolega kami dari pemohon 1. Tapi saya ingin masuk saja kepada 2 hal. Pertama, tadi saudara ahli mencoba membuat distingsi antara pejabat yang dipilih dengan pejabat yang diangkat. Ya, elected official dengan appointed official. Saya masih ingin mempertanyakan rasional dari pengangkatan penjabat itu. Apa yang dikatakan oleh saudara Refli Harun tadi, kenapa tidak memperpanjang pejabat yang sedang menjabat, atau kalaupun melakukan pemilihan, kenapa tidak melakukan pemilihan melalui DPRD? Kenapa ya tidak melakukan proses yang lebih demokratis semacam itu? Nah, saya hanya ingin bertanya mengenai hal ini, karena saya concern sekali dengan apa yang disebut good governance. Saya takut dan khawatir dan memang melihat beberapa komplain dari daerah mengenai tidak berjalannya good governance dalam pengangkatan pejabat-pejabat semacam ini. Karena cenderung dilihat sebagai kepanjangan tangan kekuasaan, extension of powers. Jadi ini menurut saya sangat serius, karena nanti tentu ada kaitannya dengan apa yang disebut salah satu tadi oleh kolega kami Bambang Wijoyanto, kecenderungan untuk kampanye terselubung. Nah, itu pertanyaan pertama gitu. Sejauh mana pengangkatan pejabat-pejabat ini
dengan rasional di balik itu cukup efektif atau tidak, karena persepsi publik tidak seperti itu. Nah, yang kedua, tadi Saudara ahli mengatakan pejabat kepala daerah itu tidak memiliki legitimasi penuh karena dia diangkat. Tetapi pada sisi lain, wewenangnya mesti penuh. Ya, karena kalau tidak punya kewenangan yang penuh, dia tidak bisa efektif sebagai pejabat daerah. Tapi kan kita juga melihat, ya, terutama menjelang Pilpres, banyak penjabat-penjabat yang cenderung tidak netral. Banyak penjabat-penjabat yang melakukan kampanye terselubung. Nah, kecenderungan ini melahirkan apa yang kami sebut sebagai abuse of power. Dan itu tidak aneh dalam dunia politik, karena dalam dunia politik kita mengenal apa yang disebut kekuasaan itu cenderung korupsi. Power tends to corrupt. Nah, power itu opium gitu, yang selalu nikmat. Ya. Nah, saya hanya ingin bertanya, dengan semua ekses yang terjadi, apakah saudara ahli melihat ada mitigasi yang dilakukan terhadap pengangkatan pejabat seperti ini? Karena kesan saya, apalagi kalau kita menonton film Dirty Vote, itu mitigasi hampir tidak ada, dan abuse itu sangat bisa dilihat, dan kami menerima laporan itu. Nah, ini pertanyaan yang kedua saya kepada saudara ahli. Terima kasih. Kemudian lanjutkan saudara Roni, yang mulia. Silakan. Terima kasih mulia. Berbicara soal netralitas ini yang tadi disampaikan oleh saudara ahli terkait dengan wilayah Aceh, tetapi kami mempunyai pandangan yang berbeda ketika berbicara di Jawa Tengah, di mana pejabat gubernur yang merupakan orang dekat Presiden Jokowi, yang pernah juga kita laporkan menjemput calon presiden nomor 02 dengan menggunakan atribut mirip dengan 02, tetapi laporan kami tidak diproses oleh Bawaslu. Inilah yang merupakan menjadi anomali, jadi pertanyaan buat kita, karena ketika di level pimpinan gubernur tidak bisa disentuh oleh peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi sangat kontradiktif dengan level yang ada di bawahnya. Karena sudah ada pernyataan dari Menteri Dalam Negeri bahwa ada ratusan ASN yang melanggar netralitas. Ini sudah ada di media, salah satu media mainstream yang bisa kita baca bersama. Jadi pertanyaan saya kepada ahli, saya tadi membaca tulisan ahli dalam salah satu media yang ahli menjelaskan terkait dengan pejabat kepala daerah buah dari logika yang inkonsisten. Saudara ahli menulis itu betul? Pertanyaan saya adalah, saya jelaskan. Apakah PJ merupakan instansi atau kepala daerah? Yang kedua, bagaimana usulan ahli agar pejabat kepala daerah dipilih melewati DPRD? Tolong jelaskan. Terima kasih. Dari termohon tidak ada. Bawaslu, dari hakim, yang mulia. Pak Dadil, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Ahli, bisa mungkin nanti ahli memberi keterangan tambahan dari hakim, ahli? Oh, siap Pak. Ya. Apakah bisa membantu hakim untuk memberi keterangan tambahan nanti terkait dengan daftar seluruh pejabat kepala daerah di Indonesia, setidak-tidaknya sampai dengan bulan Maret ya, karena dalam fakta persidangan ada korelasi terkait dengan misalnya kunjungan presiden ke tempat-tempat yang ada pejabatnya. Mudah-mudahan itu bisa diberikan secepatnya untuk kami lihat korelasinya. Itu saja dari saya yang mulia. Terima kasih. Dari Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya sedikit saja. Tadi saya menyimak ya, dan saya kira ini salah seorang kuasa hukum dari
pihak terkait juga sepertinya memberikan perhatian khusus terhadap frasa yang saudara ucapkan tadi. Ada 2 atau 3 kali tadi saudara ahli menyebut calon dukungan pemerintah. Apa yang saudara maksud dengan calon dukungan pemerintah di keterangan ahli tadi? Tolong diterangkan ini dulu sebelum menjawab itu. Dijawab dulu, Pak. Ya, dijawab dulu ini. Calon dukungan. Nanti kalau bisa dicek dari salahnya itu ada 2 atau 3 kali saudara sebut. Oke. Ya, Saya mungkin memaksudkan bahwa dia mendukung calon dari penjabatnya itu dituduh atau harus mendukung calon yang diarahkan oleh pemerintah gitu misalnya gitu. Oh, jadi kalau begitu ada calon yang diarahkan pemerintah ya? Kan tadi saya mensimulasikan Pak, andai misalnya dia mendapat perintah dari pemerintah. Ini harus clear soalnya mau dijadikan pertimbangan loh. Iya betul Pak, betul. Makanya saya tanyakan itu betul. Persis seperti itu. Nanti bisa ditulis. Nanti kita lihat bersama risalahnya nanti. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Baik, silakan dijawab ahli. Terima kasih Yang Mulia. Izin saya menjawab. Pertama, mungkin beberapa pertanyaan ada yang selaras, nanti mungkin saya izin untuk menggabungkan. Soal pengangkatan pejabat kepala daerah itu, kenapa tidak perpanjangan saja itu ya, terhadap kepala daerah definitif yang ada, yang katakanlah sudah habis masa jabatannya itu. Kita kan menggunakan fixed term executive system, di mana pejabat itu atau kepala daerah itu dipilih dengan memperoleh mandat untuk jabatan dalam masa tertentu. Dia tidak dapat diperpendek tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, dan tidak dapat diperpanjang pula tanpa mandat daripada rakyat yang memilihnya itu. Dilemanya begini. Kalau misal si A menjadi kepala daerah, habis dia 5 tahun, dia diperpanjang. Diperpanjang itu mandat apa dia? Mandat rakyat udah selesai di 5 tahun. Mandat administratif. Sama dengan penjabat berarti mandat administratif. Bahwa dia memang benar pernah mendapat mandat dan lebih legitimate, betul. Tapi tidak menjamin juga setelah 5 tahun itu dia masih legitimate. Banyak kepala daerah setelah 5 tahun pemilihan tidak terpilih lagi juga. Dan statusnya apa? Kepala daerah penuh kah? Atau dia menjadi penjabat juga? Karena perintah Undang-Undang Pasal 201 itu adalah penjabat. Kalau dia diperpanjang dengan asumsi dia sudah dipilih oleh rakyat sebelumnya, 2 pertanyaan itu harus kita jawab dan perlu menurut saya tidak sekedar oleh Permendagri. Itu harusnya diatur di level undang-undang. Status dia apa? Masih kepala daerah definitif dengan perpanjangan itu, atau dia penjabat juga? Kalau penjabat juga, kalau definitif, berarti masanya fixed term lagi. 2 tahun dia nggak boleh diberhentikan lagi. Padahal mandatnya administratif, bukan mandat substantif demokratik dari rakyat. Kalau dia mandatnya fixed term lagi 2 tahun itu, berarti dia nggak bisa diberhentikan oleh orang yang mengangkatnya. Pada siapa dia bertanggung jawab? Kepada rakyat. Rakyat sudah selesai memberikan mandat ke dia. Nah, jadi menurut saya mengangkat atau memperpanjang pejabat yang dipilih sebelum setelah habis masa jabatannya menimbulkan hal-hal yang bersifat krusial yang mesti harus ditelaah lebih lanjut. Jadi saya pikir itu sebuah gagasan, saya setuju sebetulnya untuk dikaji lebih lanjut. Tapi di Undang-Undang 10 itu mengatakan pengangkatan pejabat. Kemudian klarifikasi sedikit, saya meminta Anda sebagai ahli untuk menilai undang-undangnya, bukan Permendagrinya. Jadi levelnya memang undang-undang. Oh, oke, I see. Oke, ya kalau dalam pilihan saya gitu Pak, dalam diskusi itu, undang-undang seharusnya dilakukan kajian dan simulatif yang mendalam. 2 pilihan itu menurut saya berisiko. Tadi yang satu penjabat, ada risiko soal partisipasi dan demokrasi, dan kalau nanti diperpanjang, ada risiko juga soal jangan sama dia mendapat legitimasi pseudo legitimation, yaitu legitimasi bayangan, seolah-olah dia masih dapat legitimasi rakyat sebelumnya, tapi belum tentu gitu. Jadi saya kira kalau saya disuruh mengkritisi undang-undang itu, saya lebih setuju untuk dikaji lebih dalam mana yang lebih bermanfaat di antara duanya dan mana praktik-praktik yang banyak dilakukan di dunia gitu. Itu akan menunjukkan bahwa kebaikan atau keburukannya sudah banyak dievaluasi di tempat lain. Dan saya belum melihat ada praktik seperti itu. Kecuali nanti mungkin saya harus belajar lebih banyak lagi, mendalami di sistem-sistem pejabat di negara lain. Saya jujur, saya katakan
belum banyak negara yang saya cek seperti itu. Kemudian berikutnya, sistem pengawasan. Saya ingin mengatakan bahwa... Sorry, DPRD-nya yang mulia belum dijawab juga. Pilihan, kenapa nggak dipilih DPRD? Kenapa, tidak dipilih oleh DPRD? Saya dapat memahami. Dipilih oleh DPRD menurut saya cukup kuat. Misalnya kalau DPRD dikasih oleh undang-undang, itu tentang undang-undang ya, bukan permen Pak ya, tentang undang-undang. Di undang-undang itu misalnya mengatakan dipilih oleh DPRD. Lalu nanti masa jabatannya ya 2 tahun kayak, setahun kayak gitu, tinggal sisanya. Karena kan kita udah sepakat di serentaknya. Sepakat, artinya tidak mungkin dia dapat 5 tahun, mesti 2 tahun atau apa. Gitu. Pertanyaannya itu pengaturannya rumit Pak. Siapa yang mencalonkan? Itu harus diatur seperti pemilihan oleh DPRD Pak. Seperti pemilihan tidak langsung itu. Seperti di undang-undang itu yang untuk 2 tahun, 1 tahun setengah itu. Nah, pencalonan oleh siapa? Kalau yang masa jabatannya masih sisa, gampang Pak. Kita mau oleh parpol yang dulu mendukungnya. Tapi kalau yang udah habis ini, oleh parpol mana? Karena masing-masing calon sudah delegitimasi secara politik. Kalau dari tulisan ahli itu melalui fraksi. Sudah, itu pendapat ahli. Dilanjutkan. Oke. Ya, jadi saya sebetulnya kalau memang saya setuju kalau misalnya di undang-undang itu dikaji juga soal peluang untuk dipilih oleh DPRD. Saya pernah menulis saya untuk bagaimana kalau seandainya dulu di undang-undangnya itu disuruh kepada DPRD. Tapi ini kan pasal 201 tidak mengamanatkan ke DPRD ini. Nah, undang-undang ini sudah diuji juga di MK bahwa itu konstitusional gitu, menunjuk penjabat karena dalam rangka pilkada serentak. Jadi saya tentu tidak ingin mengkaji jauh lebih dalam soal bagaimana kalau saya terlibat di pembentukan undang-undang itu. Kemudian berikutnya, tadi dikatakan bahwa tadi sama ya, tidak diperoleh DPRD sama. Kemudian pengendalian presiden, apakah bisa katalah statement presiden bisa mengawasi, kami akan awasi kalau perlu setiap hari. Apa iya presiden mengawasi penjabat? Presiden itu oleh Undang-Undang Dasar dibantu oleh menteri-menteri. Tentu yang dimana presiden bukan dia, bahkan menteri pun bukan dia, Pak. Menteri itu akan ada perangkat-perangkat dibagi tugas sampai dirjen atau deputi, direktur, asdep, dan sampai ke level yang lebih teknis. Semakin ke bawah makin teknis, semakin ke atas semakin strategis. Kalau hal yang sampai ke presiden tentu dilaporkan ke presiden. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat strategis, pasti menteri melaporkan. Begitupun misalnya soal pengangkatan. Menteri melaporkan ke presiden. Iya, karena menteri itu hubungan dengan presiden bukan hubungan bukan hubungan yang bersifat terpisah kewenangannya. Dia adalah anak buah, hubungan atasan dan bawahan. Kalau menteri misalnya punya kewenangan, terus melakukan evaluasi, presiden tidak bisa mengintervensi, berbahaya negeri ini. Ada 34 presiden nanti yang bisa mengambil keputusan otonom, independen, tanpa bisa mempertanggungjawabkan presiden atau tanpa bisa memberikan pertanggungjawaban ketika presiden meminta. Jadi hubungan menteri dan presiden adalah hubungan atasan bawahan, satu sisi hubungan perintah, satu sisi hubungan laporan, pertanggungjawaban. Jadi yang dimaknai presiden menurut saya, pandangan saya, bukanlah presiden sendiri yang memanggil PJ itu terus nanyain bagaimana kinerja sampai, tapi memerintahkan menteri-menteri sebagai pembantu dia yang patuh dan tunduk bergantung sepenuhnya kepada presiden, menteri-menteri itu. Bisa diangkat dan diberhentikan oleh presiden kapan saja. Jadi menteri mestilah patuh kepada presiden, menjalankan semua arahan instruksi presiden itu. Majelis, maksud pertanyaan saya sebenarnya tidak di situ ya. Konteks presiden sebagai politikan, misalnya begini Pak. Kalau betul presiden menjalankan fungsi adalah menterinya, ngapain dia pergi kampanye kemana-mana? Kenapa nggak menteri dalam negeri aja yang disuruh? Gitu loh konteks politiknya Pak. Terima kasih. Bisa dijawab Ali? Saya mungkin begini Pak, saya tidak bisa memahami, menjelaskan mengapa presiden turun. Kalau tidak bisa, silakan. Saya mulia, bisa menjelaskan itu. Yang mulia, Pak Bambang ini menempatkan ahli ini seperti saksi fakta. Jadi kadang-kadang sulit untuk ahli menjelaskan. Sudah terima kasih. Saya akan jelaskan. Jadi
tadi seperti itu saya tidak bisa menjelaskan karena memang saya tidak punya informasi karena saya disumpah untuk menjelaskan sesuatu yang saya ketahui, yang saya pahami. Pertanyaan dari pemohon 2, Pak. Oke, kemudian berikutnya dari pemohon 2. Ada pertanyaan kami yang nomor 3 belum dijawab, Majelis. Yang mana, Pak? Nomor 3. Yang mana, Pak Bambang? Tadi saya menyebut ada putusan MK dan mengutip hasil putusan MK. Daya saya membandingkan itu dengan tata cara pembuatan undang-undang. Perlu saya ulang? Oke, saya dapat menanggapi. Baik, Bapak sekalian, saya sebetulnya bukan ahli hukum perundang-undangan. Saya ahli pemerintahan. Tetapi saya ingin menjelaskan begini, Pak. Pemahaman saya terutama soal itu. Dalam Undang-Undang 12, peraturan menteri itu memang tidak masuk dalam hierarki. Tapi dia diakui sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang 2 hal. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dia diakui, terbentuk seperti peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan lain-lain lembaga negara. Ya, tapi soal apakah itu dianggap sebagai peraturan perundangan atau tidak, saya mungkin menyerahkan kepada hakim. Dan menjelaskan dia peraturan yang dibuat oleh Permendagri. Hadirin sekalian, majelis hakim saya muliakan. Prosedur menetapkan Permendagri dengan peraturan presiden saat ini sudah hampir sama. Dulu pembentukan Permendagri dibahas di kementerian itu, lalu disahkan dan diundangkan di kementerian itu. Sekarang pembentukan Permendagri dibahas di kementerian itu, dibahas PAK, persis kayak PAK-nya, Perpres dan PP, melibatkan semua kementerian terkait, melibatkan Kumham, dan dapat melibatkan ahli-ahli yang diperlukan. Iya. Gitu. Pertanyaan yang pemohon 2, Pak. Waktunya sudah habis. Baik. Pak. Dari nomor 2 tadi soal catatannya. Oke, maaf terlewat, Pak. Pak Todung, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama sama ya, Pak ya, soal perpanjangan dengan pejabat. Banyak yang tidak netral dan tadi dikatakan bahwa apakah ada mungkin jadi perpanjangan juga. Tidak netral, saya pastikan ada, Pak. Pasti ada. PNS itu kan 4,7 juta. Pasti ada. Tapi yang penting adalah ketika instrumen kontrol tersedia. Jadi dalam manajemen sistemik itu, Pak, orang tidak bisa dikatakan tidak melanggar. Niatnya tidak bisa dibendung. Jadi kalau saya belajar dulu begini, Pak. Kalau kita mau melarang orang ngebut, kalau manajemen kontrol tradisional tuh kita dirikan polisi berdiri di situ ngincer siapa yang ngebut dikejar. Tapi kalau manajemen sistemik bikin polisi tidur. Kalau mau kecepatannya itu 30 km per jam buat 5 cm tingginya. Kalau mau 20 km per jam bikin 7 cm. Kalau mau 5 km per jam bikin 10 cm. Mau dia kiai, mau dia pendeta, mau dia pencuri, mau dia preman. Boleh saja sang preman nggak mau patuh karena mentalnya misalnya ugal-ugalan, tapi dia pasti akan menerima risiko. Karena sistem akan memberitahu dia bahwa dia telah melakukan pelanggaran dan semua orang akan tahu bahwa dia melanggar. Maka saya katakan tidak mungkin menghindarkan ada melanggar, mesti ada. Yang penting sistem mendeteksi dan memberikan sanksi kepada orang tersebut yang bisa dikontrol tidak hanya dalam ruang tertutup, tapi bisa dikontrol oleh semua publik. Misalnya kalau kepala daerah memerintahkan kepala perangkat daerahnya, belum tentu semua kepala perangkat daerah itu setuju dengan pilihan dia. Dia bisa lapor. Belum tentu semua PNS itu bisa dikendalikan. Katakan daerah itu ada 8.000 PNS, dikerahkan. Belum tentu 8.000 itu mau semuanya. Satu saya tidak setuju, lalu menyebarkan, dia menjadi alat kontrol sistemik itu dalam sistem sosial gitu. Kemudian dari Pak Roni, ya sama ini soal masalah netralitas ASN. Apakah PJ itu instansi atau kepala daerah? Nah ini memang PJ, Pak.
secara prosedur pengangkatan, dia itu sebetulnya administratif. Dia tidak pernah melalui proses untuk mekanisme politik. Prosedurnya administratif sekali. Tapi ruang lingkup tugasnya politis. Dia menjalankan seluruh tugas kepala daerah yang seharusnya adalah political elected. Tapi pengangkatannya melalui prosedur administratif. Oleh sebab itulah tadi, karena dia tidak sepenuhnya mendapatkan mandat sehingga tidak sulit masyarakat mengontrol, maka dia ada kendali dari atas yang lebih kuat. Dan soal tadi, soal aspirasi dari masyarakat. Aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundangan, pembuatan kebijakan, pembuatan program kegiatan, pembuatan seluruh keputusan daerah sudah diatur perundang-undangan dan wajib, dan ada langkah-langkah. Misalnya nyusun anggaran, sudah ada langkah-langkahnya di Permendagri. Dan itu wajib melibatkan masyarakat. Siapapun, mau penjabat ataupun bukan pejabat, itu wajib. Ada pokir DPRD. Penjabat tidak pejabat, wajib didengar juga. Pembuatan kebijakan publik, wajib melakukan konsultasi publik. Penjabat tidak pejabat, harus melakukan itu juga. Jadi menurut saya, penjabat tidak mengurangi kewajibannya untuk melakukan penjaringan aspirasi di tengah masyarakat. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, ahli.